Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solihah, solih dan solihat semua di rumah, juga beserta bapak ibunya yang ikut mendampingi. Jumpa lagi di channel Sirah untuk Anak bersama Ibu Sita Resmi Grosmuti. Ya. Anak-anak sekalian, kalau mengingat ya perjalanan Rasulullah ketika hijrah, ya masih dari bukunya Mbah Kung Uyut Sukanto SA ya. Kita waktu itu sudah sampai hijrah Rasulullah itu perjalanannya sudah ditempuh dengan sangat-sangat berat dan sulit, dan sampailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Kuba ya, di Kuba. Rasulullah singgah di depan rumahnya, di rumahnya Bani Amr bin Auf. Nah, perjalanan yang panjang sampai di sana tepat Senin 12 Rabiul Awal, sama seperti kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tiba di Kuba, dan apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid. Jadi masjid ini benar-benar dalam Islam menjadi simbol peradaban, simbol peribadatan, simbol kegiatan umat berpusat di masjid. Nah, makanya ketika Rasulullah sampai di Kuba, yang pertama dilakukan oleh beliau adalah membangun masjid. Ya, begitu sampai di tempat, wah, yang menyambut luar biasa, gegap gempita sambutannya. Mereka sudah harap-harap cemas, takut dalam perjalanan hijrah Rasulullah itu, takut ada hal yang membahayakan beliau, takut beliau dibunuh sehingga tidak bisa sampai ke Kuba dan nantinya ke Yasrib atau ke Madinah. Maka dibangunlah Masjid Kuba, ya, itu masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah dalam perjalanan hijrah beliau, ya. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqum fihi abadan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin." Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Artinya masjid yang lainnya, masjid diror, masjid yang didirikan bukan untuk ketakwaan, bukan di atas landasan takwa gitu, tapi untuk memecah belah umat. Sementara masjid yang dibangun Rasulullah di Kuba itu adalah sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa, usisu ala takwa, sejak hari pertama ya 12 Rabiul Awal itu adalah lebih pantas untuk engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, selalu ingin mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, dan Allah menyukai orang-orang yang selalu berusaha membersihkan diri. Masya Allah. Jadi Rasulullah begitu sampai di Kuba langsung mendirikan masjid ya. Dan kemudian di dalam buku ini juga diceritakan bahwa Rasulullah kemudian ya sholat berjamaah di situ terus. Dan pada hari kelima di Kuba, di hari Jumat, Rasulullah memimpin sholat Jumat dan berkhutbah ya. Rasulullah berkhutbah, khutbah pertama di Masjid Kuba itu, karena hari Senin ya. Kemudian hari Jumatnya salat Jumat dan Rasul menyampaikan khutbah. Nah, kemudian setelah khutbah Jumat ya, salat Jumat selesai, Rasulullah mulai mengendarai lagi untanya Quswa. Menuju mana? Menuju Yasrib, menuju Madinah ya. Dan kemudian sampailah di Madinah. Setiap ya, kalau tadi Rasulullah pada saat salat Jumat, khutbah Jumat itu di tempat Bani Salim ya, kalau sebelumnya Bani Amr bin Auf. Jadi Rasulullah ingin menyapa dan singgah di semua gitu kaum yang mendukung beliau. Dan ketika sampai di Yasrib di Madinah, Rasulullah sampai di kediaman Bani Najjar. Nah, ketika semua rebutan ke rumahku ya Rasulullah, ke tempatku ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan dengan senyum, biarkan di mana onta ini berhenti, Quswa. Ini satu keputusan yang bijaksana ya, karena kalau Rasulullah menentukan nanti ada yang sedih, ada yang iri mungkin, kenapa Rasulullah tidak di tempatku, maka biarkan Quswa atau onta beliau ini yang memilih, yang menentukan. Dan ternyata onta ini berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori.
Abu Ayyub Al-Ansori ini seorang yang terkenal dermawan, ya, seorang yang ya dikenal jiwa sosialnya, dia selalu membantu orang. Jadi Rasulullah berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansori sehingga yang nantinya menjadi Masjid Nabawi. Nah, pada saat itulah semua anak-anak dan wanita dari Bani Najjar menabuh rebana, ya, saking girangnya mereka, dan sambil mereka berdendang, kami anak-anak Bani Najjar bahagia bertetangga dengan Muhammad. Jadi mereka bahagia banget bahwa Nabi memilih bertempat tinggal di situ dan jadi bertetangga dengan mereka, Bani Najjar, ya. Dan kemudian menyambutnya dengan sukacita. Jadi mereka berharap kalau di dunia sudah bertetangga dengan Nabi Muhammad, maka berharap nanti di surga juga bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menemui orang-orang Ansor ini dan bertanya, apakah kalian mencintaiku? Ya, Rasulullah bertanya seperti itu karena melihat semuanya bergembira, sementara Rasulullah kita tahu ya disakiti hatinya, disakiti juga fisiknya, baik ketika di Mekah maupun di Taif, ya. Sehingga ketika melihat sambutan yang gembira itu, Rasulullah menjadi ingin bertanya gitu, apakah kalian mencintaiku? Dan mereka menjawab, tentu ya Rasulullah, kami mencintaimu. Maka Rasulullah pun mengatakan, demi Allah aku pun mencintai kalian. Dan itu menjawab 3 kali. Terus gimana dong kita nih ya anak-anak ya, kan hidupnya jauh dari masa Rasulullah, kita kemudian tidak pernah berjumpa dengan beliau. Ya kita pasti insya Allah mencintai beliau, tapi apakah Rasul juga mencintai kita? Ternyata Rasulullah suatu saat berkata kepada sahabat-sahabat, aku merindukan saudara-saudaraku. Sahabat langsung bertanya, apakah kami ya Rasulullah yang kau rindukan? Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku yang selalu bersamaku. Aku merindukan saudara-saudaraku. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang hidup jauh dari masa di mana aku hidup, ya, dan mungkin tinggal jauh dari tempat di mana aku hidup. Tetapi mereka mencintaiku, mereka mengikuti sunnahku, mereka mentaatiku, dan mereka selalu mencintai dan mengucapkan salawat untukku. Mudah-mudahan kita termasuk ya yang Rasul rindukan. Katanya Rasul rindu, Rasul merindukan kita, Rasul merindukan saudara-saudaranya yang hidup jauh dari masa beliau, tapi selalu mencintai beliau, mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Rasulullah mendirikan masjid di Madinah, di tempat ya milik 2 anak yatim. Tadinya Bani Najjar itu ingin memberikan, sudahlah ya Rasulullah dirikan saja masjid. Tapi Rasulullah tidak mau karena itu milik 2 anak yatim, walaupun anak yatim itu mungkin belum dewasa ya. Tetapi kemudian akhirnya dibeli oleh kaum ini, Bani Najjar, dibeli dengan harga 10 dinar saat itu tanahnya. Dan di tanah itulah Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi yang kita kenal sampai sekarang. Memang perluasannya diantaranya adalah infaknya dari Abu Thalha ya, yang menginfakkan juga lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya, surat Ali Imran 92. Belum beriman seseorang sebelum dia menginfakkan yang disukai, maka dia berikan kebun kurmanya, dan kebun kurmanya itu kemudian menjadi perluasan lagi Masjid Nabawi sampai Masjid Nabawi begitu besar dan indah seperti yang kita ketahui sekarang ya. Nah, Rasulullah setelah mendapatkan tanah untuk masjid, Rasul memimpin sendiri pembangunan masjid itu. Dan masjid Rasulullah itu didirikan sangat sederhana. Pohon-pohon kurmanya ditebang, kuburan-kuburan yang sudah lama itu ya dihilangkan, diratakan, tanahnya diratakan, lalu diambil batu-batu. Batu pertama pun diletakkan oleh batu pertama pembangunan diletakkan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Semua meletakkan batu bata tanda pembangunan masjid dimulai ya. Dan masjid pertama ini bentuknya sederhana, belum semegah Masjid Nabawi sekarang. Panjangnya hanya 100 meter, lebarnya lebih sedikit lagi. Dindingnya dari tanah liat,
Alasnya dibuat dari batu-batu, dindingnya tanah liat yang dipadatkan, dan atapnya itu dari daun kurma, pelepah kurma. Pintunya ada 3, satu pintu menuju tempat tinggal Rasulullah, sehingga disebut sebagai pintu Rasulullah. Masjid yang sederhana itu cepat sekali berdirinya. Nah, kemudian sahabat bertanya, kenapa atapnya tidak lebih tinggi lagi gitu? Kenapa tidak lebih bagus lagi? Tapi Rasul mengatakan, masjidku ini sama seperti masjidnya Nabi Musa yang hanya terdiri dari kayu dan jerami. Jadi sederhana seperti masjidnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika masjid itu dipakai pertama kali, kebanyakan penduduk Madinah saat itu sudah muslim, sehingga sudah langsung penuh masjidnya. Memang ada beberapa orang yang disebut munafik ya, yang kemudian belakangan diketahui pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul gitu. Jadi sebelumnya memang dia hampir menjadi pimpinan, tapi begitu Rasulullah datang menjadi nabi sekaligus kepala negara, maka dia tidak menjadi kepala pemerintahan. Ya, sehingga kemudian dia masuk Islam tapi sebenarnya menyimpan permusuhan. Tetapi Rasulullah juga mengetahui hal itu, sehingga Huzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi itu disebut sebagai Sohibus Sirri Rasulullah. Jadi nama daftar orang-orang yang bisa menghambat dakwah Islam, orang-orang munafik itu dicatat namanya oleh Huzaifah ibnul Yaman. Kalau ada sahabat yang nanya, Umar pernah nanya, ya Huzaifah, adakah namaku di dalam daftar itu? Huzaifah nggak mau jawab. Nggak jawab juga, ya enggak lah Umar gitu, enggak ya. Tapi juga wah pengen tahu pasti padahal nggak ada nama Umar, tidak ya. Jadi benar-benar terjaga sekali. Nah, Masya Allah, kita lihat di Madinah ini juga ada orang-orang Yahudi. Mereka juga sebenarnya tidak suka dengan datangnya Nabi Muhammad, bertumbuhnya Islam, berkembangnya Islam. Padahal dalam kitab Taurat dan Injil sudah disebut akan datang Nabi akhir zaman. Wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Itu di surat As-Saff ya ayat 6. Berkatalah Isa ibnu Maryam, hai Bani Israel, aku adalah seorang rasul yang diutus kepadamu, membenarkan kitab-kitab terdahulu ya, kitab terdahulu ini Taurat ya, dan memberikan kabar gembira tentang datangnya Nabi bernama Muhammad. Tapi ketika Muhammad datang, mereka malah mengatakan ini sungguh sihir yang nyata. Jadi sudah tahu ada dalam Taurat dan Injil. Tapi kenapa orang Yahudi tidak mau mempercayai? Karena mereka tidak percaya ada Nabi di luar Bani Israel, di luar dari Palestina gitu. Karena ini ada dari Bani Hashim, ada di Saudi Arabia, Jazirah Arab. Nah, itu dia awal perjuangan Rasulullah di Madinah. Ada harapan karena orang-orang yang mencintai Rasulullah, kaum Ansor dan orang-orang yang ikut berhijrah bersama beliau, kaum Muhajirin. Tapi ada tantangan dari kaum munafikin dan juga dari kaum Yahudi. Tetapi perjuangan harus terus berlanjut dan Rasul sudah meletakkan dasar yang kuat mendirikan masjid. Ya, nanti kita sambung lagi ya perjuangan Rasulullah di waktu-waktu mendatang. Masya Allah, tetap bersama Sirah channel Sirah untuk anak untuk semakin dekat dan cinta dengan Rasulullah sebagaimana Rasulullah mencintai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.